Kalau WL-nya lupa judulnya apa kan, terus diambil bait pertama, belum pernah ada. Lagu apa yang belum pernah ada? Ada satu kegiatan kita sebagai orang Kristen yang sangat kental banget dan sangat mengena banget dengan kita, yaitu penyembahan. Karena firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah, hari ini di Good News Program kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, seorang sahabat lama yang sebentar lagi akan melaksanakan sebuah konser besar dalam 36 tahun dia melayani Tuhan. Dan kita percaya akan menjadi berkat buat setiap daripada Anda. Nah, sebelumnya pemirsa sekalian, apabila Anda baru pertama kali kenal dengan Good News Program, salam kenal tentunya. Dan jangan lupa bahwa di Good News Program banyak sekali episode-episode yang kami percaya akan menjadi berkat buat Anda. Oleh karena itu, support kami dengan cara berikan subscribe Anda. Dan kemudian bagikan link ini kepada orang-orang yang Anda tahu bila Anda diberkati dengan konten ini. Dan yang ketiga tentunya yaitu jangan lupa untuk kemudian berikan komentar Anda. Dan juga super thanks karena kita bisa saling memberkati. Presenting to you, Jonathan Prawira. Welcome back to Good News Program. Thank you Daniel, thank you Debbie. Thank you semuanya, senang sekali bertemu lagi. Ya, thank you banget ya udah datang ke Good News Program. Ngomong-ngomong sebentar lagi mau konser ya. Puji Tuhan. Udah 36 tahun lah ini Tuhan ya. 36 tahun. 36 tahun itu lama loh ya. Kalau dijalani cepat sih. Oh, padahal cepat ya? kelihatannya baru umur 25 ya, padahal kelihatannya. Oh, selalu itu. Casing luarnya kayak 25. Oh iya, casing selalu ganti kita. Dan Jonathan Prawira itu kan identik dengan 5.000 lebih lagu yang sudah ditulis ya. Betul, yang tercatat di negara betul. ya. Jadi Yang tercatat, Yang berarti tercatat. ada yang nggak tercatat ada gitu. dong. Masih banyak. Nah, pemirsa kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang asal-usulnya, dulu bagaimana memulai, jangan lupa dulu kita udah pernah interview nih, jadi Anda bisa klik di bagian atas daripada YouTube channel ini, dan nanti Anda akan bisa ngikutin dan simak dari awal rekaman Good News Program dengan Jonathan Prawira yang sebelumnya. Ya, Iya. oke? Nah, sebelum kita ngomongin tentang konser, kita tertarik nih pengen bahas tentang lagu-lagunya Jonathan Prawira gitu. Pasti kan ada lagu-lagu yang lebih spesial, yang mengandung makna tertentu gitu. Coba dibagikan kepada kita semua. Ya kalau semua lagunya sih buat saya spesial ya. Nggak ada anak semua emas, ya. nggak ada anak tiri, Nggak semuanya ada kita selalu anak mau hasilkan yang berlian, terbaik. Anak bawang juga. Tetapi pada akhirnya yang memilihnya ya akhirnya masyarakat ya, penyembah Tuhan sendiri. Mereka ceritanya itu lebih dahsyat dari asli lagunya malahan gitu. Karena saya pikir kalau misal saya harus mengalami sama seperti yang mereka alami, waduh nggak bakal bertahan 36 tahun mestinya. Ya. Ada yang mengalami sampai katakan penyakit, ada yang sampai kecanduan, ada yang sampai mengalami masalah KDRT, masalah keuangan. Wah, begitu berat. Tetapi kesamaannya akhirnya mereka dapat power, kekuatan dari lagu itu dan bisa menang pada akhirnya begitu. Very Ya, good. ya, ya. Misalnya lagu apa? Coba kita bahas satu persatu. Yang saya pernah nonton di TV itu lagu Seperti Yang Kau Ingini. Itu dia bercerita tentang dia mengalami KDRT dari ayahnya, ya kan. Kemudian dia akhirnya pemulihan, bisa mengampuni karena lagu itu, dan dia bilang waktu itu di TV-nya kan acaranya, saya terima kasih pada pencipta lagunya. Saya nonton, saya bilang saya itu. Tapi ya memang kita kan di belakang layar kan gitu. Tapi disitulah saya menikmati ya banyak hal contoh-contoh seperti itu gitu. Lagunya kayak apa? Boleh diriset dikit nggak? Mungkin Ku telah chorusnya. mati dan tinggalkan Oh, lagu itu. cara hidupku yang lama, Semuanya sia-sia. sia dan tak berarti lagi. Itu jadi soundtrack sinetron ya, benar apa enggak? Yes, jadi soundtrack Wah, jadi sinetron. terkenal banget gara-gara dijadiin Waktu soundtrack itu ya. yang di sinetron itu siapa yang nyanyi? Yang di soundtrack itu? Yang saya ingat itu malah kisah di baliknya. Sebetulnya itu produsernya sendiri memilih itu tanpa tahu, jadi hanya mendengar aja. Tiba-tiba bisa klik gitu ya, dan ketika diperdengarkan di timnya yang saya diceritakan, semua pada kaget, ini lagu apa ya? Mereka Ini kan nggak tahu bicara kok ini orang-orang lagu rohani perfilman gitu. semua, iya. Sampai Oh. kaget nih siapa yang nyanyi, dan mereka juga nggak tahu di mana itu Dan ini dapatnya. tahun dimana copyright belum terlalu santer diberitakan seperti sekarang ya. Secara itu sudah, karena hukum Sudah. copyright sudah, hukum haki sudah Oke. keluar.
Tetapi mungkin ya mereka masih sulit cari ke siapa gitu kan. Jadi mereka pokoknya main ditayangkan aja begitu. Jadi kalau dari episodenya, episode awal kelihatannya tidak ada nama saya. Itu bukan sinetron Kristen kan? Untuk umum. Umum. Untuk kalangan umum. Jadi kisahnya umum, cuma dia bilang ini cocok dengan filmnya gitu. Kan memang unik ya. Maksudnya kalau kita orang-orang Kristen itu kan tadi yang saya ngomong itu bahwa penyembahan, pujian itu sama dengan identik kita menyembah Tuhan kan. Kita nggak perlu ritual-ritual yang lain gitu kan. Gimana aja. Apakah kita di jalan, di rumah, di kos-kosan, di rumah megah, di rumah gubuk, di toilet sekalipun, di bus atau di MRT, di pesawat, semuanya kan Tuhan relate langsung karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Nah, sehingga bagi kita orang Kristen kita punya kesempatan untuk menyanyi lebih banyak, menulis lagu lebih banyak. Siapapun bisa menjadi penulis lagu kan, istilahnya seperti itu kan. Nah, sehingga ketika ada orang-orang yang non-Kristen dengar, ku telah mati dan tinggalkan. Lah terus kok bisa nyanyi kalau... Betul nggak kira-kira? Iya, saya pikir itu relate dengan mereka ya. Mereka mengalami hal yang sama gitu, kerinduan yang sama gitu. Itu aja sih. Jadi mereka puterin terus langsung setuju gitu satu production house untuk milih lagu. Yang saya dengar begitu prosesnya. Dan kemudian kan akhirnya baru belakangan namanya ditulis. Yang baru tahu, oh itu ada penciptanya gitu. Oke. Gitu. Jadi dapat acknowledgement ya. Iya, kelihatannya dikasih tahu mereka begitu. Oh ini penciptanya ini gitu. Tapi buat saya itu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu ya itu real, bukan fake. Bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak gitu. Ya, pasti. Nah itu yang meneguhkan saya untuk terus pelayanan tuh model-model kesaksian seperti itu gitu, yang menguatkan seperti itu, ada tandanya. Kan orang suka bilang Pak Jonathan tuh kuat banget ya, pelayanan tuh kayak nggak ada masalah. Saya aja pernah dengar katanya ada berita robot aja bunuh diri. Ada artikel robotnya bunuh diri. Saya dengar artikel ya, kayaknya mungkin kepleset dari tangga jatuh gitu. Tapi beritanya jadi robot bunuh diri karena bekerja terlalu keras. Tapi intinya kan ampun, mana ada orang yang nggak punya masalah gitu. Iya, pasti Tetapi bukan berarti kalau kita nggak punya masalah kita nggak bisa berkarya, nggak bisa melakukan sesuatu yang baik gitu. Justru ketika kita berfokus melakukan yang baik, akhirnya kita mengalami kebaikan itu sendiri gitu. Nah, dari 5.200 lagu ya, betul? Iya. Gimana caranya untuk milih? Kan tadi katanya kan nggak ada anak emas nih. Nah, kalau kan kita nggak mungkin dong konser tuh mendengarkan 5.200 lagu Jonathan Prawira. Berapa minggu itu nanti kalah dong, konsernya? si Taylor Swift kalah dong ini. Berarti ini eras apa nih? Prawira Tour gitu. Terus milih lagunya gimana nih? Dari pemilihan lagunya itu berdasarkan dari rating ya. Artinya dari rating lagu-lagu itu yang paling banyak mempengaruhi, paling banyak di request lah katakan paling banyak. Pakai tangga chartnya apa? Tangga chartnya medsos lah. Dicari semua kan bisa dicari sekarang kan yang paling banyak kan di Google aja bisa kelihatan kan semua di search begitu dari trendingnya nice. Dan ini aku dapat bocoran ini salah satu lagu yang akan dinyanyikan judulnya Satu Hal Yang Kurindu. Wow, ini yang mana ya? Satu hal yang kurindu. Memang mendunia lagu-lagumu ini. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu lagunya Jonathan Prawira loh. Iya. Apalagi yang kira-kira mungkin orang nggak tahu tapi populer bahwa itu lagunya Jonathan Prawira? Misalnya kasih contoh. Dari awal juga banyak orang nggak tahu. Misal tinggikan dirimu, mengatasi langit. Dari itu aja orang udah nggak tahu ya kan. Kemudian sekarang ku memujimu Allah yang setia. Kemudian lagu-lagu seperti ku tak akan menyerah pada apapun juga. Jadi banyak orang yang memang nggak tahu. Sampai sekarang ketika saya pelayanan pun memperkenalkan diri tetap ada yang kaget gitu. Oh ini yang bikin lagu. Dikira lagu singernya saya kira, ya? Iya. Kalau ada makna di balik Satu Hal Yang Kurindu itu apa? Semua lagu saya itu firman Tuhan kok. Iya, itu kan lebih baik satu hari di pelataran itu kan. Betul. Cuma kenapa saya tertarik sama itu karena memang pertama dibilang satu hari pelataranmu. Kan pelataran itu kan kalau di konteksnya itu nggak ada Tuhan di situ. Itu tempat orang berdosa. Oke. Jadi Daud ini nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus kan? Iya. Tapi di pelataran pun dia bisa menikmati Tuhan seperti kata Daniel tadi, ya kan bahwa dimanapun kita bisa menyembah Tuhan dan itu di zamannya Daud itu di mana katanya mesti berlaku segala ritual. Iya betul. Dan bahwa Daud pun bisa mengalami kehadiran Tuhan di pelataran. Nah mestinya di saat ini yang sudah Tuhan Yesus membukakan semua, nggak ada alasan lagi deh kita nggak ngalamin yang namanya hadirat Tuhan, kasih kuasa Tuhan, nggak ada alasan.
Karena zaman dulu aja Daud bisa. Itu yang saya tangkap dari message dari firman itu. Keren, keren. Lalu apa lagi nih lagunya yang lain nih? Ini yang aku pilih ya. Kita bicarakan ini. Kalau tadi yang udah dibahas seperti yang ku ingini sudah, terus satu hal yang ku rindu sudah. Kalau Allah yang setia itu gimana? Itu yang tadi, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Nah, itu kisah juga firman Tuhan. Maksudnya kan orang suka, maksudnya seakan-akan tuh Tuhan tuh tinggalin saya nggak sih gitu kan. Jadi jangankan Tuhan nggak tinggalkan kita tinggalkan Tuhan pun Tuhan kejar. Boro-boro Tuhan tunggu. Ya kan di kisah perumpamaan kan Tuhan Yesus bilang ketika dombanya kabur kan Tuhan nggak nunggu kapan dombanya balik ya gitu. Nggak akan dikejar. Kemudian waktu Petrus tinggalkan Tuhan, Tuhan kejar. Jadi kesetiaan Tuhan kita itu nggak perlu diragukan lagi gitu. Kalau misalnya mau dibilang ini yang sering saya tanyakan kepada penulis lagu ya. Penulis lagu biasanya belum tentu dikenal. Ya kan? Seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Kayak guru-guru sekolah kita gitu. Maksudnya orang bisa jadi presiden sekalipun kan harus melalui sekolah. SD, SMP, SMA dan guru-gurunya dilupakan. Nah, dan menurut diriku penulis lagu itu mirip seperti itu, pahlawan tanpa tanda jasa. Yang sering dikenal kan singernya. Gitu. Atau orang yang mempopulerkannya. Yang mempopulerkan lagu itu. Gitu. Terus gimana caranya dealing dengan hati supaya maksudnya tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan kan kemudian nggak sampai menjadi orang yang pahit itu gimana caranya? Saya cuma dikasih paradigma sama Tuhan bahwa saya ini orang pabrik. Orang pabrik itu tugasnya produksi. Apa yang pabrik buat nggak ada yang tahu. Kita hanya tahu barangnya. Kita hanya tahu salesnya, marketingnya, distributornya. Kita nggak tahu pabriknya. Gitu. Dan saya adalah orang yang memang sudah Tuhan tetapkan jadi pabrik. Jadi sudah yang penting Tuhan tahu kalau mau order kemana. Gitu. Itu aja buat saya yang penting. Jadi nggak pernah ganggu saya bagaimana. Yang mengganggu itu ketika sesuai dengan pembicaraan kita waktu itu, si salesnya, marketingnya tiba-tiba mengaku pabriknya. Itu yang merusaknya itu kan tatanan jalannya lagu itu sendiri gitu kan. Nah itu dia. Nah masalah copyright ini kan cukup pelik ya. Sekarang udah selesai belum? Aman. Udah tercover semua. Tercover. Saya sudah betul-betul kerja di pabrik lagi betul. Dengan tenang. Nah kalau sekarang hari-hari ini ada berapa banyak lagu yang akhir-akhir ini diproduksi lagi? Saya belum hitung di negara, jadi saya nggak itu. Tapi sudah lebih dari 5.200. Apalagi sekarang orang bisa pakai AI ya. Bisa cepat. Let's talk about this. Ini gimana nih ngomong soal AI nih? Jonathan juga pakai AI. Saya coba dong. Pengen lagu. tahu ya kan. Jadi, curious gitu ya. Curious gitu. Jadi, tapi setelah saya cek kayaknya yang selama ini saya perhatikan kemungkinan AI-nya masih perlu belajar. Mungkin sekarang lagi belajar kali ya. Itu aja yang saya lihat. Pakai AI-nya generatornya apa? Ada sih beberapa saya coba. Terus kira-kira kekurangannya menurut Jonathan Prawira? Hanya masih perlu belajar kayaknya. Dalam arti? Dalam arti kayaknya masih itu aja, notnya seputar begitu. Mau lagunya segala macam, notnya juga seputar begitu aja gitu. Belum kaya berarti? Belum kaya warna. Keren. Jadi jangan-jangan saya pikir kita memakai AI kita ngajarin mereka loh. Mereka lagi belajarin terus kan. Karena kan memang dengan lebih banyak orang yang isi prompt-nya itu. Dan membuat si mesin ini atau kecerdasan artificial ini akan belajar terus dari penggunanya. Kan memang tujuannya begitu. Betul. Jadi semakin kita banyak pakai, justru semakin dia belajar. Menurut saya. Jadi ya buat apa saya pakai gitu? Saya ngajarin dong. Jadi akhirnya kembali ke memang sudah setelan yang lama, setting yang lama ya langsung aja. Begitu. Berarti tetap bagaimanapun juga penulis lagu yang tune in langsung ke Tuhan lebih bagus lah daripada lagu-lagu memang AI. Secara pengalaman gitu. After all kan AI juga ada yang buat kan, programmer kan. Jadi mungkin programmernya kali yang perlu dilatih gitu. Ya kan kalau kita ketemu programmer kita bisa ajari kamu mesti begini kan. Kalau cuma ngomong sama AI-nya ya percuma ya. Ya bukan pabriknya lagi yang saya bilang. Jadi ketemu dengan salesnya, dengan marketingnya, sedang di belakang dia ada pabriknya. Iya. Dan juga maksudnya dari lagu-lagu yang dibuat AI itu kan belum tentu itu relate dengan apa yang dirasakan oleh orang yang menulisnya itu kan, karena nggak ada penulisnya kan. Betul, nggak ada feeling. Kelemahan AI cuma satu, saat ini belum ada feeling.
Tapi kemampuan dia bisa, jadi secara knowledge dia pasti bisa ikut. Pasti bisa melebihi manusia sih, kemungkinan besar bisa. Cuma feelingnya belum ada. Termasuk dalam soal ketika di lagu, kan membuat lagu itu bukan cuma lagunya tapi mixing sampai akhir kan. Nah itu juga sekarang kalau misal orang fales pun masih bisa dibetulin. Orang nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Tapi satu hati nggak bisa, belum bisa. Hatinya itu belum ada AI bilang hati yang sedih. Ini hati yang mellow gitu, belum bisa. Ini yang tegang dibikin santai gitu, belum bisa. Nggak dapat spiritnya kembali ke ya. kita, ya itulah di situ fungsinya kita gitu. Iya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak bisa main musik dan benar-benar buta lagu itu bisa menjadi sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar ngerti musik, mungkin mereka berpikir ya memang masih belum levelnya kali ya. Belum, tapi nice try sih, maksudnya itu hal yang bagus begitu, artinya sudah ada yang bisa sampai sana gitu kan. It's a good thing, membantu yang perlu dibantu lah gitu. Ya, silakan. Nah, biasanya Jonathan kalau ngarang lagu itu berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan Jonathan sendiri atau ngelihat orang lain ngalamin sesuatu juga bisa dibuatkan jadi lagu? Enggak dua-duanya juga sih. Oh, enggak dua-duanya? Enggak dua-duanya juga. Saya belajar itu bikin lagu dari firman Tuhan. Oh. Sebab kalau kita bayangin bikin lagu itu dari kita, maka yang jago tuh kita loh. Oh gitu. Jadi buka Alkitab dan bikin lagu gitu? Iya. Kayak Daud lah berarti ya? Nah itu, jangan orang suka, dulu saya mengira Daud itu kan cuma ya dia seorang yang ekspresi aja. Mazmur itu kan kitab nyanyian. Di situ saya diajar Tuhan, kalau kamu anggap Daud itu cuma mengekspresikan, berarti dari dia kan untuk Tuhan, maka yang terjadi adalah Yesus itu meniru Daud. Karena Daud yang begitu jagonya membuat sesuatu, sampai Yesus terinspirasi oleh Daud dan menjadi, saya mau seperti yang tokoh yang dibuat oleh Daud. Berarti yang jago Daud loh. Saya diajarin gitu. Oh iya ya. Jadi saya, berbahaya sekali gitu kalau kita menganggap suatu Mazmur itu yang mengarang itu Daud. Kan ada film-film suka begitu kan. Tokoh novel yang begitu jagonya dia bikin novel, ada orang yang terinspirasi mengikuti gitu kan karena betul. Nah, Mazmur ini beda. Jadi yang satu-satunya alasan logis adalah itu dari Tuhan. Daud cuma menyampaikan dan itu tentang Yesus. Nah, di situ yang saya belajar. Karena kebanyakan hamba Tuhan juga berkata ini adalah Mazmur Daud. Betul kan? Bukan Mazmurnya Tuhan untuk Daud kan? Yes, tapi itu sebetulnya bicara soal kepemilikan. Tuhan mengakui ini memang diberikan kepada Daud. Correct. Maka ada Mazmur Asaf, di mana Daud gak bisa bilang, ini saya punya loh. Gak bisa Asaf. Sebab ada juga orang yang suka kontra dengan penciptaan gini juga kontra. Ini jadi kan tetap, Tuhan punya. Jadi tetap kayak Mazmur Daud yang diinspirasi oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Itu saya belajar dari sana. Sumbernya jadi tetap Roh Kudus, mencari firman Tuhan, menyampaikan lewat lagu, dan itulah selama ini lagu-lagu saya. Bedanya ini kan juga kita tahu bahwa zaman kan semakin lama semakin maju ya. Dan kekristenan pun juga semakin lama semakin relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Ada nggak kalau kita misalnya lihat lagu-lagu yang lama, 36 tahun yang lalu, 30, 25 tahun yang lalu, yang kira-kira kalau direvisit itu, dilihat lagi, lagunya kok kayaknya kata-katanya perlu direvisi. Misalnya nggak sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang, atau teologinya mungkin nggak pas gitu. Saya arahnya seperti Alkitab aja kan di terjemahnya selalu berganti kan. Jadi penerjemahannya aja. Karena saya lihat Daud pun pernah melakukan. Oh ya? Dia kan bikin lagu berdasarkan lagu ini Rusa di Kala Fajar, tapi lagunya beda gitu. Artinya dia ada terjadi perubahan. Makanya tuh. Jadi ada nggak lagu-lagu? Ada. Misalnya apa? Saya lupa di mana. Nggak pernah ingetin. Tapi ada, karena setelah dilihat, kayaknya ini nggak sesuai dengan bahasa zaman now, ya saya ganti. Jadi dikomposisi ulang? Di remake liriknya, diterjemahkan ulang. Menjadi lagu baru atau? Enggak dong. Oh, versi baru aja. Versi baru, remake. Revise. Ya, jadi supaya lebih segar, orang lebih ngerti. Sebab kebanyakan misalnya saya cuma lihat kan lagu himne itu bagus ya, bagus sekali. Cuma orang suka bingung artinya apa akhirnya. Misalnya anak di dalam malaf. Kan nggak semua orang tahu malaf itu apa gitu. Jadi apa tuh malaf tuh? Yang lagu Natal itu loh, anak di dalam palungan. Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu. Anak di dalam malaf. Itu palu ya. Jadi bahasanya aja yang saya lihat. Ini udah lewat masanya gitu. Nah, bicara tentang himne ya, kan maksudnya kita tahu kalau di dunia ini, kita ngomong di Indonesia deh, kita kerucutkan ya. Kan ada banyak stream-stream gereja tuh. Ada yang Pentakosta, Karismatik, GKI, Reform gitu. Nah, kebanyakan yang nyanyi-nyanyikan lagunya Jonathan Prawira itu dari aliran mana gitu?
Wah, saya kurang tahu. Tapi rasanya sih semua aliran ada sih. Yang penting bukan aliran sesat ya. Itu nggak tahu juga ya. Nggak tahu, jangan-jangan mungkin aja ada. Kalau diberkati namanya gimana ya. Karena setahu saya ada yang memang misalnya katakan dia nggak boleh sebut Allah, ada gitu kan. Boleh kami ganti nggak? Ya gantilah ya sesuai memang boleh disebut. Nggak apa-apa gitu. berarti? Nggak apa-apa buat saya. Yang penting tujuannya kan ke Tuhan Yesus juga. Oh, oke. Ya, Oke, coba kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Kasihmu tiada duanya. Oh, ini aku tahu lagunya nih. Kasihmu tiada duanya. Dari awal. Betul kan? Iya, betul. Belum pernah Bagus. Oh, belum pernah. ada. Ya. Bisa jadi penyanyimu nggak? Boleh ikut konser. Oh, boleh ya? Serius nih. Masa gua ngalahin nanti ini Maria Sandi gitu, Nikita, Daniel Hendrata gitu. Yang lucu itu kalau WL-nya lupa judulnya apa kan, terus diambil bait pertama. Belum pernah ada. Lagu apa yang belum pernah ada? Saya baru dengar ini. Atau kau bukan Tuhan. Oke, nah ada cerita nggak di balik lagu Kasihmu Tiada Duanya ini? Oh, itu kan jelas sekali tentang Tuhan Yesus kan? Ya. Bahwa apa sih yang disebut maksudnya tiada duanya dari Tuhan itu apa gitu. Kasihnya. Ya. Kalau apa sampai orang suka bingung kan? Kok mau ya Tuhan mati buat orang lain, itu buat Iya, kita. benar. Itu kan buat saya itu pujian loh. Iya. Sebab memang betul, itu mesti kita bilang, iya benar. Kok ada ya? Memang mestinya nggak ada. Tidak seharusnya ya, Tuhan mati buat umatnya. Itu sangat nggak logis. Tapi kan namanya cinta tidak kena logika kan? Mesti itu jauh juga. Namanya cinta itu nggak kena logika. Ya itulah kalau Tuhan ada cinta. Logika pun nggak dipakai. Ada lagunya juga tuh ya? Iya, Nggak memang ada. kena logika. Lain-lain itu artis lain. Iya. Iya. Tapi kan kalau kita ngelihat kan di dunia ini biasanya agama-agama itu justru umatnya lah yang mati buat Tuhannya, Ya, gitu kan, betul. yang berusaha untuk mempertahankan kepercayaannya Ya, supaya wajar. jangan Nah, itu yang supaya kita jangan bilang, dipandang kan? rendah orang Iya, gitu. Tapi betul. kok Tuhan Yesus ini malah Mestinya begitu kan. Dia yang mati buat Nah, umatnya. itulah karena cinta, kasih kan, kasihnya tiada duanya. Tapi kasihnya berupa apa? Pertama, kadang-kadang orang anggap kasih cuma, oh dia menerima saya apa adanya. Oke, tapi jangan lupa Tuhan bisa mengubah kamu. Betul. Sebagaimana mestinya. Contohnya siapa lagu ini? Ya perempuan Samaria. Terinspirasi dari perempuan Samaria. Di firman Tuhan itu ya. Karena dia mengalami kasih Tuhan sehingga berubah. Bukan lagi yang lama dia menjadi seorang yang memberitakan tentang Tuhan. Iya, benar. Jadi bukan cuma, oh ya Tuhan mengasihi saya, terus saya nggak bisa berubah. Nggak, itu bukan kasih namanya. Kasih itu pasti kita mau orang maju lebih baik dari sekarang. Ada nggak dari pengalaman rohani dari misalnya lagu ini yang ngena banget ke Yonatan Prawira gitu? Berhubungan dengan hidup kamu sendiri? Iya, beberapa hal sih. Akhirnya ketika saya lagi galau, kan ada orang yang galau bikin lagu. Saya enggak sih. Kalau saya galau, saya dilayani sama lagu saya sendiri. Oh, dengerin. Iya kan, lagunya menguatkan saya gitu. Ketika sudah mau quit, sudah udah deh, capek juga seperti ini gitu ya. Tiba-tiba teringat, ku tak akan menyerah. Iya, menyala lagi. Jadi saya dilayani ya, mungkin gini ya, kali kita nggak mau rugi ya. Masa orang lain dilayani, saya juga mau gitu. Jadi semua dari firman. Dan ketika saya bikin tuh, saya nggak tahu maksudnya apa yang akan terjadi gitu. Tetapi it's related akhirnya. Jadi ketika rasanya kok pintu ditutup semua, ada lagunya, bila kau yang membuka pintu, dikuatkan lagi. Dan itu terjadi. Setelah dikuatkan, terjadi. Powernya terjadi kan, kuasanya terjadi. Ya gimana kita nggak semakin yakin. Nice. Jadi saya selalu bilang bahwa saya nggak pernah berusaha untuk setia. Karena kalau saya berusaha setia, saya capek. Saya akan banyak alasan untuk tidak setia. Karena saya sudah setia nih. Kok orang begini? Saya sudah setia nih. Kok keadaan begini? Tapi saya bisa setia karena saya melihat Tuhan setia sama saya. Amin. Itu yang lebih menguatkan saya akhirnya untuk cepat bangkit, cepat maju lagi gitu. Banyak sekali kesetiaan Tuhan. Contohnya ya seperti konser ini. Saya nggak pernah berpikir mau konser, mau apa namanya, nggak pernah kan, tidak pernah ada selama puluhan tahun gitu kan, nggak pernah ada. Yang orang-orang yang nyanyi lagu saya pun nggak pernah kepikir yuk sama-sama pas, nggak ada semua satu pun. Terus apa yang terjadi kok tiba-tiba bisa mau bikin konser? Nah itu dia, saya bilang itu bukti bahwa Tuhan setia itu di situ. Kenapa? Kan orang suka nanya, kenapa Pak Jonathan bisa setia? Ya ini contohnya. Karena ketika kita cuma berpikir yang nggak ada yang mau kali Tuhan ya sudahlah, saya terima situasi. Ternyata ada gitu. Dan orang yang nggak disangka-sangka, bukannya yang dekat, dari dulu dekat, misalnya orang yang sudah kenal, atau orang yang diberkati lah. Kan saya sering diceritain, wah lagunya Pak Jo itu bikin yang datang ke gereja saya tuh banyak yang kenal karena lagu Pak Jo. Banyak, tapi semua cuma cerita. Somehow bukan mereka. Tiba-tiba
dari seseorang yang saya nggak kenal dengan maksudnya kenal baik, itu ibaratnya tiba-tiba tercetus ide dan dilakukan gitu kan. Wah, ya itulah buat saya itu bukti bahwa Tuhan itu bekerja kok, Ya, real. satu lagu lagi sebelum kita ngomong lebih teknis Satu lagu. tentang Jadi acuan kita bukan waktu ya, lagu ya. lagu dong. Terpacu dalam lagu. Ya. Yang mana nih? Tinggikan dirimu. Tadi sudah ini ya. Tadi sudah belum? Belum. Oh, belum. Tinggikan Itu lagu pertama dirimu. di masuk albumnya ya. Oh, ini lagu pertama banget. Yang masuk di album ya. Yang masuk di album. Jadi Dan langsung- berapa tahun sebelum album? Saya sudah bikin lagu kan sebelumnya udah lama sekali, mungkin 7 tahun sebelumnya. 7 tahun nggak pernah jadi album. Enggak, Tapi dinyanyiin di gereja-gereja. hanya di gereja saya aja. Oh oke, belum dikenal masyarakat luas. Belum. Dan itu masih berupa kaset. Kaset Yang ya. side A, side B. Side A, side B. Terus ini lagu pertama yang dimasukin. Lagu pertama. Wow, ada yang spesial dengan cerita lagu ini. Ya karena ini firman Tuhan ya itu kan. Saya waktu dikasih firman Tuhan ini saya suka bingung dulu kan. Tuhan tuh gimana ditinggikan lagi sih? Kan sudah tinggi. Ya. Tinggikan dirimu itu kan? Iya kan? Sudah tinggi. Mengatasi Gimana langit. tinggi? Saya malah Iya. heran kadang-kadang orang suka nanya tuh tanpa nyanyi tapi nggak seperti saya. Saya bikin sambil mikir gitu kan. Kok tapi kemudian saya ngerti itu di hati kita. Oh, Tuhan emang udah tinggi, tapi Sudah di hati tinggi. kita, harus Gimana? Kebanyakan orang meninggikan masalah, meninggikan orang-orang nyebelin, meninggikan egonya, Ya. meninggikan segala macam yang ada di dunia. Akhirnya Tuhan tanpa sadar mereka rendahkan. Walaupun mereka nyanyinya mungkin, kayaknya tuh nama Yesus disebutnya udah ratusan kali. Iya. Tapi Nah makanya itu prakteknya berarti gimana? Maksudnya praktek dan hasil parameternya itu bagaimana? Kita meninggikan Tuhan di tempat yang tertinggi di hati kita itu gimana? ya saya pikir ketika kita sudah ngerti firman Tuhan itu dan kita mau, saya percaya akan terjadi. Justru firman itu yang membuat kita melakukan. Firman itu nolong kita melakukan. Jangan coba-coba deh gitu. Nanti pasti akan kecewa gitu. Saya sudah tinggikan Tuhan loh. Apa-apa Tuhan duluan. Kok begini akan begitu. Izinkan Tuhan yang di tempat pertama, intinya begitu. Maksudnya itu mungkin karena mereka jadinya kalau pas ada yang sakit, kehilangan, kerugian, mereka akan kemudian malah ngamuk sama Tuhan ya? Yes, Tuhan, aku ini udah pelayanan. Iya. sudah Aku kasih udah- semuanya buat Tuhan. Iya, bahkan kenapa? rumah udah aku jual untuk kasih untuk ke ladang misi, bahkan Iya. mobil udah nggak beli yang bagus, beli yang second, yang jelek gitu. Dan anak sakit atau ada yang kena kanker, mati, itu pernah nggak encounter orang-orang yang ngomong kayak gitu itu? Saya percaya karena memang mereka sudah dapat pemahaman bahwa saya menyembah itu bukan karena untuk menunjukkan. Saya menyembah untuk menerima. Sehingga ketika follower-follower saya adalah orang-orang yang ngerti kelihatannya. Saya Gimana maksudnya saya menyembah bukan untuk menunjukkan? Bukan untuk jangan saya hebat. Bukan untuk saya memberi performance. sesuatu, yes, Oke. bukan tekniknya gitu. Tapi saya menerima apa? menerima kasihnya, Oke. menerima. Jadi kan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Iya. Jadi ketika saya datang kepada Tuhan, saya izinkan. Jadi kesukaan Yesus tuh melayani loh. Dia melayani saya supaya saya didetoks. Saya yang tadinya saya Ya. sedih dibuat dihibur. Itu kesukaannya Tuhan. Ketika Daud datang, saya lihat begitu. Daud lagi nangis datang ke Tuhan untuk apa? Dihiburkan, Ya. dikuatkan lagi. Dan itu yang Tuhan suka tuh seperti itu sebetulnya. Setuju. Iya. Karena itu menunjukkan kita percaya sama Tuhan. Kan kita suka bilang kita percaya. Lah ada masalah simpan sendiri. Itu bukan percaya namanya. Jadi buat saya ketika kita semakin mempercayakan semua hidup kita pada Tuhan. Beban saya, masalah saya, jelek-jeleknya saya. Nah itu kan meninggikan Tuhan artinya. Iya. Ketika saya tinggikan Tuhan otomatis masalahnya ya Tuhan yang kudeta. Bukan saya gitu kan. Iya. Nah, yang contoh kayak tadi kembali ke konser sama. Saya nggak pernah berusaha untuk mendekati orang konser. Tetapi itulah Tuhan lakukan gitu. Keren. Berarti aku ngelihatnya Jonathan Prawira itu sangat damai ya dalam menjalankan panggilannya Tepat sekali Bro. rasanya begitu. Hati Tidak saya tenang. striving gitu, tidak ada pergumulan batin atau bertanya kepada Tuhan, protes gitu ya. Iya, You are at peace. iya betul sih. Saya protes, bukannya protes lebih tepat. Saya nanya. Nanya. Seperti hati sebagai murid. Itu kan ada lagi. Jadi saya cuma nanya, why? Tapi why-nya secara nanya, bukan menuntut, bukan menginterogasi. Beda dong. Orang interogasi kan nuntut penjelasan. Iya. Kalau bertanya itu saya pengen belajar. Nah, jadi saya pikir kalau kita datang sama Tuhan dengan sikap begitu, saya pikir Tuhan juga suka dan akan dibukakan semua. Kan saya suka nanya, apa-apa suka nanya. Tuhan justru. Suka protes juga. Iya, contohnya ku tak akan menyerah, saya protes.
Protes gimana? Pertama itu bukan ranah saya. Saya intimate. Saya sudah berasa intimate. Kita akan menyerah kan menguatkan. Dan kedua, kata menyerah itu nggak ada di Alkitab. Oh. Kita kan langsung protes. Ini mana katanya? Boleh dicari, boleh di Google, gampang sekali. Nggak ada. Waktu itu dalam kondisi apa Yonatan Prawira? Nggak ada kondisi apa-apa. Toto Tuhan suruh bikin aja lagu. Gitu. Jadi tidak harus melalui suatu pergumulan yang berat. Gitu. Nggak ada, saya nggak. Perenungan. Saya belajar dari Daud, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Cuma itu jurusnya. Jadi ketika seseorang, seharusnya siapapun orang itu, apakah dia penulis lagu, pengusaha, atau punya profesi yang lain, kalau dia merenungkan suatu firman Tuhan itu siang dan malam, maka akan ada suatu buah yang dihasilkan. Pasti. Dalam bentuk sesuatu yang kita nggak tahu apa nih. Yes. Itu Mazmur 1, janji Mazmur 1. Dan Yosua 1:8 juga janjinya sama. Betul. Oke. Jadi pikirannya nggak sempat kasih tempat buat yang namanya yang pikiran negatif. Sudah keburu diusir sama pikiran positif di firman itu. Lagu, coba satu lagi ya. Wah. Ini kan ada yang nomor 7 nih, Allah peduli. Ya kan, ini kan yang Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita alami. Nah, beberapa memang orang lagu itu kan enak kalau dinyanyikan kita lagi dalam masalah, jadi bisa nangis, bisa mencurahkan isi hati ke Tuhan, ya kan? Tapi beberapa orang mengatakan ini lagu kok ini apa namanya? Cengeng banget gitu. Itu, nah, itu gimana respon, Bro? Itu kan bicara soal menu dan kebutuhan. Mungkin orang lain nggak butuh lagu itu ya pasti nggak akan cocok. Orang lagi nggak pengen makanan, orang lagi sehat disuruh makan bubur aja bosen. Iya. Maunya makan pedas-pedas Padang. Lah orang lagi sakit kita tapi paksa lu kalau makan lagi Padang. KO, lu nyari lagu itu gitu. Lo sama Yesus toh. Orang bilang kok deketinnya orang berdosa. Kan Yesus bilang apa? Kan kamu nggak butuh saya. Yang butuh saya orang berdosa ini orang yang lagi sakit. Jadi saya untuk menguatkan mereka yang memang lagu itu visinya. Very interesting. betul. Karena kita tidak pernah tahu kondisi apa ya. Sedangkan ada berapa miliar orang Kristen gitu ya. Yang suatu hari mereka ketika dalam kondisi yang terburuk di dalam kehidupannya, yang mungkin mereka udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, ya mereka tinggal nyanyi lagu ini ya. Iya, dan itu memang visi Tuhan buat saya menguatkan. Memang saya dikasih nama Yonatan pun, tadinya saya malah mau Daud. Karena saya disuruh belajar dari Daud melulu. Kok namanya bukan Daud, Yonatan? Ini nama baptis maksudnya? Bukan, betul-betul ganti nama. Lahir. Betul-betul iman saya ganti nama. Bukan lahir. Jadi waktu ganti nama, saya betul-betul urus. Namanya siapa aslinya, Jonathan? Sudah masa lalu. Ini nama di kitab kehidupan baru. Jadi ketika saya lagi pilih nama, otomatis dong saya mau Daud. Ternyata bukan, pilih Yonatan. Saya bilang Yonatan kan mati muda tuh. Mati muda. Tapi Tuhan bilang, after all kamu sudah mati muda. Kapan saya mati muda? Kamu udah mati muda buat dunia, kamu hidup buat saya. Oke. Lalu kedua, Yonatan itu menguatkan kepercayaan Daud. Itu sisi itu. Menjadi sahabatnya Daud. Yes, jadi Tuhan bilang kamu akan ibaratnya saya dijanjikan Tuhan pakai itu di mana lagu-lagu yang agak out of the box, beda sama orang. Bukan lagu hari Minggu, yang sudah banyak yang bikin hari Minggu kata Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu menguatkan orang yang lagi down. Yeah. Nice. Tapi buktinya banyak juga orang-orang yang menyembah Tuhan pakai lagunya Yonatan Prawira. Hari Minggu juga. Hari Minggu juga. Karena mereka efek diberkati kayaknya. Yeah. Betul. Jadi buat saya entah lagunya di gereja dinyanyikan atau enggak. Iya. Buat saya itu yang penting lagu itu sampai ke mereka yang membutuhkan, mereka dikuatkan, iman bangkit lagi, mission accomplished kan gitu. Jadi ukuran suksesnya itu nyampe ke hati pendengarnya. Apalagi lagu yang paling enak itu tau nggak lagu apa? Apa tuh? Lagu yang bisa dinyanyikan sambil mandi. Oke. Betul nggak? Lagu yang bisa didengarkan untuk tidur. Jadi yang berisik-berisik kan nggak bisa. I see. Iya kan? Karena kita kalau lagi mandi tuh somehow kalau kita menyanyi suara kita yang paling merdu di dunia gitu kan. Betul nggak? Ya studionya keren soalnya kan? Dengan percikan air. Itu lagi tulus-tulusnya pasti tuh. Iya kan? Udah benar-benar dalam tanda kutip, bukan kata kutip ya, benar-benar telanjang deh dapat Tuhan. Betul apa adanya sama Tuhan. Iya. Kita ngomong soal konser ya. Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Yes. Nah, ini ada seseorang yang kita tampilkan nih, seseorang yang bertanggung jawab tentang keberlangsungan konser ini. Oke, kita menampilkan seorang tamu, Rudy Hidayat. Welcome back, Pak Rudy. Welcome back. Thank you, Pak Daniel, Bu Debbie. Thank you. Puji Tuhan, kita ngomong tentang konsernya Yonatan Prawira nih. Siap. Saya lihat konsernya ini, konsepnya itu konsep yang benar-benar belum pernah dilakukan kayaknya ya. Belum pernah ada kan ya, seperti lagunya. Iya, rasanya sih belum pernah. Mungkin belum pernah dilakukan. Bisa ceritakan Pak Rudy, silakan Pak Rudy. Iya, jadi sebenarnya ide awal sih intinya saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani gitu ya.
di dalam hal ini, karena kan kalau saya melihat konser itu kebanyakan apa yang saya lihat di konser mirip-mirip lah dengan seperti ibadah gereja atau ibadah perayaan. Ini yang saya lihat ya. Cuman skalanya besar. Secara pribadi, iya betul. Cuma ya pernak-perniknya ada, tambahan ada gitu ya. Nah, makanya dari situ saya berpikir karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini, saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin ya belum pernah lah gitu ya, belum pernah ada berteknologi. Makanya kita menamakan nanti konser XR Jonathan Prawira gitu kan. Jadi, Nice, gitu. very nice. XR ya, extended reality ya. Ya, bisa jabarkan nggak Pak? Extended reality-nya apakah kita semua pakai teropong-teropong kayak yang Apple Vision VR. gitu, VR atau gimana? Iya, jadi sebenarnya XR itu adalah kan bagian ada AR, augmented reality, gitu kan. Juga sebenarnya ada bagian dari VR, virtual reality. Satu lagi adalah dari MR, mixed reality. Yang karena orang belum kenal nih MR-nya nih, mixed reality. Ya. Jadi kita memadukan bagaimana situasi, kenapa disebut mixed reality. Ada dunia digitalnya yang kita secara mata mungkin kita nggak bisa lihat di dalam hal itu gitu. Makanya kita akan tampil nanti di layar besar kiri kanan LED-nya sebagai output. Satu lagi kita menggunakan virtual content yang kita gabung dengan properti yang ya kayak ini kan meja kita sebutnya properti nih, properti gitu kan. Jadi ada properti yang sifatnya fisik plus digital content kita gabung, makanya itu namanya mixed reality. Plus kita akan munculkan misalnya augmented reality. Nanti misalnya bisa saja misalnya tiba-tiba ada apa namanya kalau kita bicara ada burung terbang, kalau lagunya tentang Raja Wali soalnya terbang di depannya kita gitu. Padahal secara fisik kan nggak ada. Itu kan namanya AR. Oh nanti ada kayak gitu ya? Ada kayak gitunya. Itu meskipun kita nggak pakai kacamata spesial apa? Nggak perlu, ya nanti kita akan buat seperti itu. Wow, Gitu. keren. Ya makanya akan ada gabungan seperti itu. Nah kedua selain XR itu ada namanya satu teknologi namanya VP Pak sekarang, Virtual Production. VP ini adalah sebuah konsep sebenarnya yang sekarang banyak dipakai untuk pembuatan konten iklan atau bahkan web series, drama. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, kita mau ada di Candi Borobudur. Soalnya kita harus syuting di Candi Borobudur. Kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu. Karena apa? Karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real di dalam versi kita secara digital, sehingga seolah kita ada di suasana di Bali, ataupun di Paris, ataupun di mana gitu loh. Kalau zaman dulu berarti pakai yang kayak chroma key gitu, green screen atau blue screen gitu. Dulu kan green screen ya. Green screen kan kita nggak bisa lihat sebenarnya. Karena kan sekeliling kita hijau. Betul. Ya kan, kita nggak bisa membayangkan, memang ini ada objeknya AR. Kalau ini sekarang benar-benar saya bisa lihat. Jadi waktu di situ tuh saya bisa ngerasakan suasananya saya gitu kan. Dan VP ini kan kalau kita perlu syuting, misalnya lagunya ada butuh cahaya matahari. Kan kalau kita di luar sana kan nungguin mataharinya dulu baru kita bisa syuting. Kalau hujan berarti nggak bisa produksi. Nggak bisa produksi. Nah kalau ini saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa gitu kan. Membuat suasana hujan, suasana salju dan lain-lain gitu. Wow. Nah ini yang membuat saya ingin menggabungkan teknologi lah ke dalam sebuah konser rohani. Ya. Berarti nanti di layarnya gitu ya, yang backgroundnya itu. Betul sekali. Oke. Nah. Tapi kenapa kok yang dipilih Jonathan Prawira? Kan artis tuh banyak di Indonesia. Maaf ya, Kojo. Kenapa kok bukan Debbie Katarina? Enggak lah, bukan artis Tuhan. Tapi maksudnya tuh pasti kan artis-artis yang lain itu juga pengen gitu. Pak Rudi kenapa pilih kasih? Kenapa milih Jonathan Prawira? Saya nggak sangka ditanya ini sih, tapi saya punya jawabannya juga langsung. Apa-apa, silakan. Jadi pertama memang sebenarnya, awal saya ketemu Pak Jo itu kan sering ngobrol, sering ngopi gitu ya. Satu, orang tahu lagu nggak tahu Pak Jo. Iya benar. Betul nggak? Iya. Orang tahu lagu, nih lagu enak banget nih. Tapi kalau saya mungkin lagi bersama dengan Pak Jonathan Prawira, orang juga saya sebutin Jonathan Prawira penciptanya. Oh iya betul, tapi dia nggak tahu Jonathan Prawira yang mana. Nggak tahu. Orangnya terlalu low key nih. Nah betul ya. Terlalu humble gitu. Low profile, high profit lah ya. Itu dia. Nah itu dia. Nah yang kedua ya saya begitu sharing Pak Jo ini saya tanya, ini kalau lagu dinyanyiin di gereja, bayar nggak sih gereja gitu kan? Atau lagu dinyanyiin siapa gitu kan? Oh enggak, saya nggak masalah gitu. Jadi ibaratnya ciptaan lagunya tuh siapa aja nyanyiin aja, nggak apa-apa gitu kan. Ini yang saya cari. Karena ini tipe baru namanya pelayan Tuhan.
Wow. Iya kan? Kalau Pak Jo satu ya, oh iya, nanti saya ada charge-nya sekian-sekian. Udah saya pasti stop. Loh, tapi bukannya memang lagu rohani nggak ada charge-nya tuh? Ada nggak? Ada nggak penyanyi rohani yang nge-charge? Yang lain saya nggak tahu. Kalau Dia nggak mau pengalaman ngomongin orang saya, ya ada beberapa lah Pak gereja yang memang Ada ya? penciptaan lagunya tidak boleh Dinyanyikan oleh Oh, gereja. dengan atau copyright itu. ya atau mungkin ya kalau udah label mungkin udah beda lagi hitungannya. Ya saya nggak, ya apa yang saya dengar sih ada beberapa seperti itu gitu kan. Atau juga harus mencantumkan gimana lah gitu, atau juga. Nah ini yang saya lihat Pak Jonathan ini terlalu apa ya? Simple. Iya. Ya bahkan orang nyanyiin nggak usah dah, misalnya nggak usah bicara bayar gitu ya. Yang nggak ditulis juga siapa ciptanya juga dia kan nggak peduli. Iya. Nah membuat saya itu justru ya inilah contohnya ya orang yang sangat ya humble lah gitu ya. Jadi itu yang membuat saya ya udah saya juga rela nih kalau kalau bikin konser ini buat ya orang yang memang nggak punya perhitungan. Good. Gitu. Jadi Makanya Bapak juga nggak perhitungan karena dia nggak perhitungan gitu. Betul. Dan saya memilih penyanyinya juga nanti ya, saya mencoba sortir yang tidak dalam tanda petik ya. Nge-charge harga. Iya. Iya. Oh, karena itu kan bukan suatu rahasia lagi, Pak. Karena orang-orang yang punya nama terkenal itu kan satu susah diundang. Kalau susah diundang mungkin karena jadwalnya, dua karena ridernya terlalu tinggi, permintaannya banyak, harus ada standar Tarifnya. harga sekian. Itu kan sekarang udah bukan menjadi suatu rahasia lagi ya. Betul. Iya. Iya. Dan saya suka ketemu lah mereka-mereka yang sebelum jadi gitu ya. Waduh, Kristen minta didoakan supaya menang. Begitu menang tarif keluar. Berubah. Oh kalau itu mungkin karena Manajemennya manajemennya kali, Pak. Pak. Apapun itu ya, tapi kan yang minta kalau gereja harusnya pelayanan ya. Setahu Maksud kami saya- kalau udah terikat Iya, kontrak sama manajemen memang nggak bisa. Tunggu sampai season mereka udah selesai, nah itu baru mereka Kontraknya bisa selesai. bebas Ya. lagi. Ya mungkin kalau pandangan saya sedikit berbeda untuk seperti hal-hal ini gitu Oh, kan. iya. Karena ya Anda jangan minta doa sama Tuhan lah untuk jadi menang gitu kan. Terlalu kasar ya. Iya. Supaya nggak perlu nge-charge harga terus gitu. Iya kalau enggak ya kan mesti membalas budinya kepada Tuhan Iya, gitu betul, kan. betul. Berterima kasih lah dalam tanda petik. Pasti ada orang tanya. Kalau gitu konser ini bayar nggak gitu? Iya. Tiketnya dijual. Kita satu hal yang pertama, saya bikin ini bukan cari uang. Pasti Iya. ya. Jadi saya tidak ada cari profit supaya jadi bikin konser supaya kita dapat untung, enggak. Tetapi kan pasti ada biaya yang harus kita keluarkan. Pasti. Kita sewa tempat, kita mesti memberikan lah ada segala macam kan, ada biaya produksi. Iya. Makanya itu yang kita hitung, mencoba hitung dengan ya lewat pola itu tetap kita charge untuk orang bisa ya supaya kita bisa apa? Bisa memenuhi dengan biaya kita yang sudah kita keluarkan. Iya. Paling enggak saya berharap zero balance saya sudah berterima kasih lah puji Iya. Tuhan. Boleh tahu harganya berapa? Tiketnya ya? Iya, kita memang tetap bikin ada kelas gitu ya Pak. Jadi tetap kita bikin kelas, ada 3 kelas gitu ya. Jadi rencana dari 250.000, 500.000, 1 juta. Ini Iya. ya, rencana awal ya, mungkin bisa berubah tapi kurang lebih seperti inilah. Iya. Karena kalau kita lihat musik industri ini kan juga mahal ya Pak ya. Karena kan tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa lagu itu sangat dekat dengan jiwa manusia kan. Betul nggak? Iya. Dan kalau orang-orang yang bukan Kristen, kalau mereka nyanyi itu kan ada satu certain standar harga. Konser-konser itu zaman sekarang kan banyak dan mahal-mahal banget loh. Betul. Ya. Nah konser-konser Kristen mungkin dipandang sebelah mata. Karena selama ini kan ya kalau audionya bagus ya puji Tuhan. Kalau nggak bagus ya kamu terima. Karena ini kan kita Kristen. Nah ada stigma bahwa Kristen ini nggak excellent gitu loh. Nah nanti jaminannya apa nih bahwa ini konser Yonatan Prawira will be excellent. Iya, karena itu kita benar-benar memilih tempat ya Pak. Ya. Fasilitas nanti lokasikan di ICC ya, di MGK Kemayoran. Oh MGK Kemayoran. Jadi mereka sebutnya Keren. Integrity Convention Center ya kalau Ya, saya dan nggak bahkan salah. kayak ICC. tempat itu juga sering dipakai untuk dulunya Indonesian Idol dan yang lain-lain ya. Betul ya. Dan di situ sarananya memang kebetulan LED displaynya kan dari kami semua. Dan di situ juga sudah ada XR sistemnya. Oh, nice. Ya, lah kedua mereka menggunakan sound system speaker ya dari top 3 level lah yang ada di Nice. dunia gitu. Jadi membuat saya berpikir ya semua tersedia. Broadcastingnya pun sudah siap, recording sistem juga siap gitu. Jadi kita benar-benar memilih lokasi dan tempat dan peralatan yang memang di sana sudah memadai. Ya ditambah dari kantor kami gitu kan, kami dari Fitur Indonesia juga kan kami juga Yeah. akan menambahkan Nice. add-on lah beberapa
ya future produknya gitu. Nice, Iya. nice, nice. Berarti nanti LED-nya nggak mungkin mati-mati biar pet gitu. Kan? Ya, Terus mic-nya pasti nggak akan feedback nganging-nganging gitu kita kan. berdoa semuanya lancar ya. Nice, mantap, mantap. Gitu. Ini kan suatu promosi juga ya, maksudnya promosi bukan dalam arti yang negatif ya, Iya. karena kan memang Tuhan yang meninggikan seseorang. So, bagaimana nih persiapan hati Yonatan Prawira nih? Kan biasanya low-key banget, nggak mau dikenal lah, nggak mau Belakang ditulis lah. layar. Sekarang tiba-tiba ada konser, dus, besar gitu. Kalau tanya perasaannya terharu sih saya. Ada tisu nggak? Terharu karena kita sudah kenal sebagai Pak Rudi ini kan di Vito Indonesia, urusannya sudah begitu kompleks lah. Tapi masih mau memikirkan, dan saya baru dengar juga tadi nih, karena saya nggak berani nanya. Ya, kenapa pilih saya Pak? Ya masih kita nanya. Aku wakili, lain Terwakilkan. dong. Tapi ya buat saya cuma menjadi diri saya sendiri sih. Gitu loh. Artinya saya tetap jadi, inilah saya, inilah yang saya lakukan dengan terbaik. Saya tidak akan ibaratnya, oh mentang-mentang saya dibantu langsung saya akan, wah bagaimana. No, saya akan tetap jadi diri saya. Dan saya percaya supaya semua ini akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Gitu aja. Dan saya percaya juga buahnya akan baik buat Pak Rudi juga, buat semua yang terlibat, ya kan. Semuanya intinya happy minimal. Itu aja yang saya mau. Semuanya happy, yang terlibat pelayanan itu kuncinya happy. Sudah terlalu banyak saya lihat orang pelayanan stres, saya nggak mau ikutan gitu. Nggak mau Bisa pelayanan ya? yang Pelayanan stres. bisa stres ya? Ya, yang saya lihat banyak yang stres begitu kan. Itu yang saya tahu. Kira-kira karena apa ya kalau ada orang pelayanan stres? Buat saya karena mungkin sekali lagi dia lupa visi pelayanannya apa gitu. Karena waktu awal saya percaya semua baik. Ya. Saya percaya semua baik. Tetapi di tengah jalan begitu banyak pilihan-pilihan yang mereka harus pilih. Akhirnya mereka pilih hal-hal yang mungkin nggak sesuai lagi dengan awal mereka. Itu pasti stres. Tidak jadi diri sendiri. Gitu. Alright. Nah, tapi nanti di konser ini Pak Yonatan Prawira ini nggak nyanyi ya? Lagu-lagunya akan dibawakan oleh Betul. penyanyi-penyanyi yang lain. Ya, betul. Boleh tahu alasannya kenapa dilakukan seperti itu? Oh, oke. Sebenarnya dalam hal ini kita akan mencoba gabungkan mengenai ada penyanyi plus kita mau ada testimoni. Oh, oke. Kita akan pilih mungkin ada 2 orang yang memang benar-benar dia terbangun rohaninya, mungkin di masa sulitnya lewat lagunya, ciptaannya Pak Yonatan Prawira, dia akhirnya mulai ya bangkit mungkin dari hidupnya yang selama ini mungkin dia merasa terpuruk gitu kan. Jadi kita ada testimoni. Dan ketiga, tentu pasti story tentang Pak Yonatan Prawira akan kita kemas dalam bentuk teknologi. Makanya mungkin nanti kita akan hadirkan juga dalam bentuk hologram dan sebagainya. Ada hologramnya. Itu yang lebih saya suka. Orang cerita tentang saya menikmati aja. Ya, tapi tetap Pak Yonatan Prawira akan Naik naik di panggung panggung juga. Oh, pasti. oke. Justru itu tujuannya supaya dikenal kan, Bu. Habis itu begitu keluar Terima orang kasih. akan minta tanda tangan dan Tapi maksudnya Yonatan Prawira oke dengan konsep itu bahwa kamu tidak akan menyanyikan lagu-lagumu tapi penyanyi lain yang menyanyikan. Memang aslinya saya begitu. Justru ketika Pak Rudi bilang begitu saya makin klik sekali. Senang saya karena berarti banyak yang nawarin suruh saya nyanyi begini. Justru saya bilang ini bukan saya. Yang benar justru ini saya yang di belakang layar. Seorang Kenapa? pabrik. Maksudnya kan biasanya kan ini kesempatan nih, this is it untuk akhirnya puji Tuhan, gua dikenal nih. Kan kita sudah dikenal sebetulnya. Tapi Apalagi kan orang dicari nggak tahu namanya. Ya nggak apa-apa orang yang nggak tahu. Yang penting karya dikenal kan itu tujuannya begitu karyanya. Kata dia yang penting dikenal Tuhan Yesus. Ya, dan Manusia juga nggak ada satu kenal lagi biar apa-apa. tenang. Banyak orang nggak tahu resikonya, semua hal itu ada resikonya loh, konsekuensinya lebih benar, tepat ya. Ada orang, lihat aja saya suka baca kok selebgram begitu, seleb itu suka stres. Kenapa? Merasa privasinya hilang. Loh, kalau mau terkenal ya otomatis konsekuensi privasi hilang. Saya pilih mana? Saya lebih suka privasi. Kenapa? Saya butuh bikin lagu. Jangan sampai ketika privasi saya hilang terus jadi sorotan, saya nggak ada waktu bikin lagu. Emang nggak pernah disorot maksudnya kalau pelayanan Kenapa? gereja-gereja? Kan sering juga dong pasti ke gereja-gereja yang besar ada juga Iya, dong. betul. Tetapi kan bukan berarti antas lalu dikejar-kejar begitu semua begitu kan. Jadi saya nggak mau jadi orang yang akhirnya sayanya ke saya gitu. Saya mau saya bawa orang jadi jembatan, bawa orang ke Tuhan. Iya, karena memang biasanya kedekatan dengan yang menyanyikan lagunya ya. Ya, itu yang saya bilang biasanya kan gitu. Nah saya kan nggak mau yang biasa begitu, maunya beda dikit. Dan apalagi kalau cuma tahu ini ciptaan tuh kan kecil di kiri bawah atau kanan bawah kan. Yonatan Prawira gitu. Itu pun kalau nggak kepotong resolusi ya. Iya kan? Ada penyanyi yang betul-betul kecil sekali, kalau bisa pakai mikroskop baru tahu. Ya, Ada. pemirsa Good News ini wajahnya Yonatan Prawira. Tolong diingat-ingat, di screenshot gitu ya nanti kalau ke
ke mall atau kemana, tolong disapa gitu. Iya. Yang diharapkan untuk dicapai melalui konser ini apa Pak Rudi? Iya, ya pasti saya merasa kan, saya juga kalau nyanyikan lagu puji-pujiannya Pak Jonathan kan sangat membangun ya. Pasti. Ya kedua, ya saya berharap lewat konser ini kita benar-benar memang orang akan apa ya, mengenang tuh lagu bukan sekedar legenda kan, ini lagunya legend banget gitu loh. Tapi bagaimana abis itu tertanam. Jadi makanya kenapa saya mau bikin konser yang satu memorable gitu. Jadi begitu kita punya memorable, orang akan ingat kan gitu. Jadi dan lebih lama lah gitu ya. Karena panca indera yang dilihat kan, ya kalau berdasarkan data riset nih, memorable kita tuh bisa lebih dari 70% lewat mata. Pasti. Ya kan, 11% lewat telinga. Berarti kalau udah 81 atau lebih 80% mata dan telinga kita dengar dan melihat, konsernya itu dengan ini mungkin mereka akan lebih jauh ya tertanam dan ini membuat saya ya kita mau memuliakan Tuhan lewat teknologi. Setuju. Memuliakan Tuhan Tuhan lewat teknologi. Keren. Dan Mantap. itu juga kesukaan saya sebetulnya. Kan kita kan, saya pernah cerita bahwa hobi saya bukan lagu. Ya kan? Hobinya apa? Hobi saya itu sci-fi, hal-hal yang modern. Jadi kalau saya ngobrol sama Pak Rudi itu bukan rohani apa ya? Ngomongin soal itu teknologi masa depan nih Pak. Gitu. Karena hobi saya sebetulnya gitu, hal-hal masa depan gitu. Oke. Iya. Ngomong-ngomong, ini tadi judulnya apa tadi? Konser ini? Konser XR Jonathan Prawira. Konser XR Jonathan Prawira. Tempatnya di mana? Di ICC MGK Kemayoran lantai 10. Oke. Tanggalnya ini belum disebut dari Iya, tadi. tanggalnya. Tanggal 26 Oktober, Oke. hari Sabtu. Hari Sabtu 26 Oktober 2024. Ya, jamnya? Ya, untuk jam terus terang kita masih berpikir bisa 2 kali atau 1 kali Pak. Tapi, oke. ya kemungkinan ada versi jam 4 dan jam 7 atau benar-benar hanya yang jam 7. Ya, ini masih kita lagi. Jadi nanti tergantung dari animo masyarakat juga. Kita nih, melihat rupanya. animonya. Iya. Oke. Kapan tiketnya bisa didapatkan? Very soon lah Bu. Ya, Nanti. di Ya, kita akan bekerjasama dengan loket.com. Loket.com. Ya. Nanti mesti ngeliat, pantengin Instagramnya Jonathan Prawira juga dong pasti dong. Oh iya. Dan kedua saya udah menghubungi beberapa gereja-gereja, ya hamba-hamba Tuhannya, pastornya gitu ya, bahwa kita mau titip jualan lah di beberapa gereja-gereja. Nice. Ya, dan sangat welcome. nanti pastikan loh kita dapat tiketnya Jonathan Prawira. Oh iya dong. Karena kemarin kan war tiket punya Andila nggak dapat kita. Sama-sama Oktobernya lagi. Kalau sekarang ada ordal Bu, ada Ordal. orang dalam. Pak Rudi punya ordalnya Andila. Aduh. Ya, oke. Good. Amazing. Thank you banget ya. Kita sangat diberkati sekali dengan kehadirannya. Semoga ini konsernya sukses ya. Ya. Dan Amin. pemirsa sekalian nih waktunya nih, ayo check out dari IG-nya Jonathan Prawira karena kita percaya bahwa beliau ini sudah menjadi berkat loh. Sudah ada 5.200 lagu lebih dan banyak lagu-lagu yang selama ini sudah menemani kita di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita mungkin saja mengalami kesusahan hati, kemudian kita mengalami gangguan kesehatan mental, kita depresi, kemudian kita di dalam ketakutan atau mungkin dalam hal-hal yang Tuhan mengizinkan promosi-promosi terjadi dan lagu-lagu itu sudah menjadi berkat buat kita ya. Iya. Dan sekarang waktunya untuk kita ketemu yuk. Ini Kopi Darat dengan yang menulis lagunya dan kemudian sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang keren. Dan saya lihat ini, saya nggak tahu apakah ini nanti artisnya berubah atau enggak. Jadi kita nggak usah ngomongin dulu ya. Artis-artis yang keren-keren, papan atas gitu ya. Dari Belantika Musik Rohani Indonesia. Karena banyak orang-orang ini sahabat-sahabat kita juga yang pernah tampil di Good News Program. Ini saya spill beberapa, misalnya kayak Maria Shandy, Frankie Kuncoro, terus siapa lagi nih kira-kira nih? Ada kasih bocoran boleh? Siapa lagi nanti kira-kira? Biar jadi kejutan aja deh. Oh, oke. Ya udah. Jadi Yang keren jelas banget. teknologinya keren banget. Teknologinya keren banget. Jadi ini salah satu konser rohani yang pasti akan menjadi berkat buat kehidupan Anda dan kita nggak mungkin nyesel deh, ya. Oke? Silakan, Oke, nah pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan buat pemirsa sekalian. Haleluya, keluarga kami bersorak untuk kebaikan Tuhan. Suami saya akhirnya bisa kembali bekerja. Padahal kami sudah putus harapan karena sudah 3 bulan sejak panggilan terakhir tidak ada kabar. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. God bless, puji Tuhan. Kami Puji senang mendengar kalau pergumulan ibu dan keluarga sudah dijawab oleh Tuhan. Kalau masih ada di antara saudara yang memerlukan bantuan konseling atau doa
hubungi kami di nomor yang tertera di call center kami atau melalui email ke doa@anugerah.net. Oke. Yuk pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari Yohanes 4 ayat 23. Ini ayat yang sangat keren banget berhubungan dengan worship nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saya minta tolong nih kepada Yonatan Prawira nih sebagai seorang penulis lagu, worshiper, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah juga untuk menjabarkan ini buat kita semua. Silakan, Pak. Kenapa Tuhan mau kita menyembah dalam roh? Karena perasaan kita suka berubah. Kita kadang-kadang merasa Tuhan jauh, kadang-kadang merasa Tuhan dekat. Tetapi roh iman akan berkata, wah apapun perasaan kita, Tuhan pasti dekat dengan kita. Jadi selalu menyembah dengan roh, jangan dengan perasaan. Karena perasaan bisa tergantung suasana, tergantung orang lain perbuatan. Tetapi roh iman selalu sama, ingin selalu memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita menjadi penyembah dalam kebenaran? Karena kenyataan bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kenyataan kita baik, kadang-kadang kenyataan kita buruk. Tetapi kebenarannya, apapun kenyataan kita, Tuhan pasti tetap mengasihi kita. Tuhan selalu membantu kita menjadi pemenang, selalu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amazing. Beda ya memang ya. Kalau seorang penulis lagu yang mengungkapkan ayat ini. Dan puitis. Iya. Terima kasih ya sekali lagi. Oke, pemirsa sekalian mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini kesempatan yang baik banget kami bisa bicara panjang lebar tentang menyembah Engkau. Karena kami tahu bahwa menyembah itu adalah tentang hatimu. Kami boleh mengenal hatimu. Oleh karena itu Bapak kami serahkan juga para pemirsa sekalian. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu pemirsa sekalian, biarlah Engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kamu dan dibangkitkan buat kamu karena Engkau berharga. Engkau berharga dan Engkau menjadi biji matanya Tuhan. Oleh karena itu biarlah berkat Tuhan tercurah pada kehidupanmu. Dan juga Tuhan kami membawa konser ini ke dalam tangan-Mu, berkati Yonatan Prawira, Rudy Hidayat, dan seluruh tim yang ada. Kami percaya biarlah ada satu encounter, lawatan Tuhan bersama dengan orang-orang yang akan mengikuti konser ini. Nama-Mu dipermuliakan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan. Amin. 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 Pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode hari ini, jangan lupa bisa berikan like, komen, share ulang supaya lebih banyak orang yang diberkati. Dan bisa juga memberikan super thanks ya. Kami akan kembali dengan episode Good News yang berikutnya. See you next week. Dah. God bless you. Thank you so much. Thank you. Ya. Thank you. Yonatan Prawira tidak hanya pencipta lagu saja, tetapi juga dalam pelayanan sosial dan bahkan mengkhotbahkan firman Tuhan. True or false? True. Bisa jabarkan silakan. Ya karena pembuatan lagu saya kan firman Tuhan. Jadi kalau disuruh khotbah tinggal menjabarkan pembuatan lagunya kan.